ambil gambar berarti yang bagian gambar saya saja, atau kalau salin gambar dengan trackernya secara keseluruhan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Amran. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Amran. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak di chat ya, dari silakan. Pak Luki Febrianto dari SMP IT Umul Ikro Depok. Ya, jadi pertanyaannya pada sekian tadi hanya tetap juga dibacakan Pak agar tersampaikan. Yang pertama, ini margin error dari aplikasi ini kira-kira ada atau tidak ada kemungkinan, kemudian apabila ada kira-kira berapa persen Pak? Yang kedua, tingkat keakurasian dengan aplikasi ini, tingkat keakurasian aplikasi dengan praktek langsung lebih baik yang mana Pak? Oke, terima kasih Pak. Saya jawab dulu yang pertama ya Pak. Error dari aplikasinya sendiri sih nggak ada Pak, hampir kecil. Tetapi errornya paling banyak dari videonya. Jadi pada saat merekam video, membuat kalibrasi atau menganalisis parallaks gitu ya, dan itu yang paling banyak errornya di sana. Kalau untuk pengolahan dari videonya nggak terlalu banyak. Jadi kita usahakan membuat video yang benar dulu. Nah, apa bedanya tingkat keakurasian aplikasi dengan praktek langsung? Kan biasanya kalau praktek langsung biasanya basisnya misal gerak bandul. Kan kita hanya mengukur misalnya panjangnya, kemudian berat massa atau kemudian simpangannya gitu ya. Kemudian mengukur periode misalnya gerak ayunnya 10 kali dalam berapa detik misalnya gitu. Dan kita hanya dapatkan itu saja. Sedangkan kalau misalnya kalau menggunakan aplikasi itu kita bisa menentukan semua yang tadi ditambah dengan grafik Bapak Ibu. Grafik X, grafik Y, misalnya gerak osilasinya sinusoidal atau misalnya gerak sinusoidal tapi terdam tuh apa? Terdam ya. Terdam jadi kurvanya kelihatan gitu. Jadi kita bisa langsung, oh kalau kurva seperti ini bisa langsung menentukan, oh ini teredam. Atau misalnya kita gerak jatuh bebas, misalnya dalam artinya kita kalau gerak jatuh bebas umumnya kan eksperimen langsungnya adalah ya oke, gitu ya, hanya mulai dan akhir saja. Sedangkan di sini bisa melihat satu proses ke proses yang lain, dari satu titik ke titik yang lain. Jadi seakan-akan kita melihat ticker timer lah. Ya seakan-akan kita melihat ticker timer bahwa dari satu titik ke titik yang lain makin menjauh misalnya gitu. Itu kan sama dengan ticker timer yang sering kita gunakan dulu misalnya gitu. Ini salah satu kelebihan menggunakan video Bapak Ibu untuk menggunakan tracker. Ya. Kemudian ini masih menurut saya ini masih lebih baik menggunakan aplikasi. Bedanya kalau praktek langsung ya ini sebenarnya Bapak Ibu ini bisa praktek langsung, tapi basisnya adalah kita rekam dulu prakteknya, baru kemudian analisis menggunakan tracker gitu. Jadi dalam satu tempat yang sama bisa, gitu. Bedanya nggak bisa real time saja, gitu tracker ini. Ada juga aplikasi yang lain yang real time bisa langsung, misalnya dari pabrikan Jerman atau yang lainnya gitu. Tapi ini open access gitu. Jadi kita datang praktek langsung, kemudian kita rekam dengan benar, kemudian baru kita olah. Jadi sambil praktek langsung menentukan menggunakan stopwatch atau yang lainnya gitu. Nah kelemahannya ya tracker baru bisa untuk gerak benda saja sama yang spektroskopi gitu. Karena dia basisnya kan citra digital. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mangga kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, silakan apabila ada pertanyaan. Pak BB, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan Pak Sahrul. Pak Sahrul ya? Iya, betul. Silakan Pak. Saya mau bertanya pada Pak BB nih. Mohon maaf, bukan berarti mau promosi HP, Pak. Kira-kira yang terbaik itu yang apa, Pak? Jadi, gimana Pak Sahrul? Suaranya kurang terdengar.
berkaitan dengan sensor ya yang dimiliki oleh Android. Kira-kira Oh, iya. jenis apa yang bisa direkomendasikan Pak? Bukan berarti ini kerjasama dengan BEC ini Pak UPB. Toko elektronik gitu ya Pak? Enggak Pak. Oke. Jadi ini Bapak Ibu, untuk rekomendasi hampir semua Android atau OS atau yang iPhone itu memiliki sensor yang sama Bapak Ibu. Jadi kita beli Android atau yang OS hampir sama. Cuma bedanya hanya ada 1-2 saja yang tidak ada. Misalnya dari 16 sensor itu paling yang terbaru itu memiliki sensor sensor tekanan, barometer. Tapi yang lama juga nggak kurang, misalnya ada kamera depan belakang, kemudian akselerometer kecepatan, kemudian GPS dan yang lainnya. Itu masih bisa hampir sama, tapi yang terbaru dia makin banyak, hampir 16, tapi ditambah barometer. Barometer juga hampir baru 2-3 tahun ini. Gitu. Jadi kalau smartphone Bapak Ibu terbaru kemungkinan dia memiliki itu. Ada sensor cahaya biasanya di ini kalau di ini saya di bagian atas dekat mic atau yang dekat kamera itu ada 2. Biasanya kalau ada 2 titik yang ini, satunya kamera dan satunya lagi adalah sensor cahaya. Sebenarnya sensornya mirip dengan kamera tapi difungsikan untuk mengukur intensitas cahaya saja. Gitu Pak. Jadi banyak pilihan Bapak Ibu untuk membeli sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget. Ya. Tapi juga ada beberapa smartphone yang terbaru juga malah nggak ada, kurang lengkap misalnya. Saya pernah kemarin membelikan buat sekolah anak gitu ya. Justru malah dia nggak ada sensor cahayanya. Nah, tapi saya masih bersyukur nggak perlulah gitu. Karena buat sekolah gitu. Buat sekolah anak bukan eksperimen. Gitu. Tapi ada juga yang smartphone lama juga lengkap. Tergantung ini. Cara paling mudahnya adalah Bapak Ibu tinggal ketika misal mau memilih ini, searching saja secara di googling, biasanya ada penjelasan bahwa smartphone jenis ini sensornya ada apa saja. Nanti kita checklist, oh ini sensor ini yang kita butuhkan. Sensor cahaya ada, sensor misalnya GPS ada, kameranya ada berapa gitu. Kameranya ada apa saja, misalnya kamera depan, belakang. Yang belakang juga ada yang makro atau yang lainnya. Oh iya, untuk sekedar ini Bapak Ibu, sekedar ini. Jadi kalau kita mau mengubah jadi smartphone kita menjadi bukan mikroskop ya, jadi makroskop lah boleh kita sebut, menjadi makroskop. Jadi Bapak Ibu tinggal beli laser pointer yang 5.000-an itu, yang laser pointer buat presentasi yang kalau sekali presentasi rusak itu, yang warna-warni biru merah gitu. Nah kita buka, kemudian kita ambil lensanya yang di dalam lasernya. Nah lensanya tersebut simpan di depan kamera kita yang kita miliki. Kemudian kita jepit atau selotip, tapi tanpa menutupi lensanya Bapak Ibu ya. Gimana caranya lah gitu. Kita jepit misalnya dengan jepitan rambut. Nah, kemudian kita tempel pakai selotip. Maka smartphone kita bisa menjadi makroskop. Kira-kira sekitar 17 kali pembesaran. Ya. Kemudian kalau untuk kulit, untuk sebagai kulit bisa untuk melihat pori-pori kulit gitu ya, atau misalnya rambut, folikel atau yang lainnya misalnya. Atau webcam yang kita miliki, yang saya gunakan ini, yang ini, saya kasih lensa yang dari laser pointer tadi, itu bisa melihat ini. Nah itu 17 kali, jadi 17 kali pembesaran. Nah kalau mau lebih besar, saya simpan 2 lensanya.
itu bisa sampai 300 kali. Jadi kira-kira 17 kali 17. Walaupun nggak tepat gitu ya. Tapi intinya sangat besar dan kita bisa melihat serat-serat dari misalnya serat-serat dari itu apa ya namanya, masker yang kita gunakan misalnya, atau kertas, atau misalnya zat terdispersi di dalam air misalnya sungai atau air laut gitu. Itu masih bisa terlihat titik-titik partikel ya. Sekitar 300 kali perlipatan lumayan. Walaupun daerah pengamatannya makin kecil. Makin kecil, hanya beberapa milimeter. Itu yang bisa saya bagikan ya, berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan smartphone kita ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Bu berkaitan dengan menggunakan smartphone ini? Ini ada lagi satu Pak dari Pak Ya, Hairudin. silakan. Jadi Pak Hairudin ini ingin ingin mengukur kecepatan tendangan bebas sepak bola dengan mengambil video. Nah, jadi ini kasusnya kalau contoh tadi kan Pak itu kameranya diam. Nah, ini kalau video khususnya untuk sepak bola ini kameranya ini kan bergerak. Nah, ini pertanyaannya apakah ada trik kamera bergerak mengikuti? Bisa Pak. Jadi ini saya pernah lakukan untuk mengukur si atlet naik panjat tebing. Nah, kalau panjat tebing kan dia naik gitu ya. Nah, kadang kameranya kan bergerak juga, ikut bergerak. Gimana cara ngakalinnya? Yang pertama Bapak Ibu, kita ukur dulu backgroundnya. Misalnya, kan lapangan bola itu kan kotak. Nah, kita pilih background yang paling ini misalnya titik tengah misalnya. Titik tengahnya kita ukur dulu dia bergerak kemana saja. Berarti itu adalah titik acuannya. Nah, kemudian kita ukur si bendanya, bolanya. Nah, selisih antara background yang bergerak dengan benda yang bergerak itu adalah posisi bendanya terhadap background yang diam. Gitu, Pak. Itu yang cara saya ngakalin ya, Pak. Ya. Jadi harus tahu dulu backgroundnya atau si titik acuannya yang kira-kira kita anggap sebagai acuan diam, harusnya diam gitu, tapi ternyata bergerak. Biasanya saya ngakalinnya gitu, Pak. Tetapi kalau misalnya nggak ada titik acuannya ya, itu dia kesulitannya. Kita harus bikin beberapa titik acuan. Detik ke ini titik acuannya gitu ya, dan seterusnya. Dan itu harus selalu dikoreksi. Nah, itu tricky Pak, bagian-bagian itu. Pengalaman saya mengolah data itu. Ya, kalau misalnya backgroundnya bergerak. Itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi intinya mah adalah bermain dengan acuan. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke penanya Pak Hairudin, bagaimana Pak? Oh sudah ya, sudah. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ini Pak Alit sepertinya aktifkan mikrofon. Ada yang mau ditanyakan Pak? Pak Alit? Oh, ini sepertinya ada gangguan. Oh iya, oke. Mungkin tidak ada lagi Pak yang ditanyakan. Oke. Ada materi. Untuk ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya cara penggunaan trackernya, saya di link YouTube saya ada 2 atau 3 bagaimana cara menggunakan tracker, mengolah tracker seperti yang video tadi. Jadi mungkin silahkan di-download, di-komen, di-like gitu. Untuk subscribe juga mohon Bapak Ibu. Biar rame gitu. Mohon ditunggu juga Pak Syarif untuk subscribe akun saya. Pak Syahrul juga.
Iya Pak Bebe, ini 174 peserta ini 173 siap mensubscribe. Iya. Anda tetap ada banyak ini perkuliahan yang ala kadarnya, Pak. Cuma ya Iya. semoga bermanfaat lah. Oh iya, mohon maaf, saya langsung bertanya ini Pak Moderator. Pak Bebe, saya kira Bapak bersama tim di UIN ini cukup aktif dalam publikasi. Terkait tadi pertanyaan Pak Darsikin, saya kira beberapa jurnal ya seperti Physics Education itu menerima ya Pak ya? Ya, justru mereka menunggu Pak, menunggu. Oh gitu ya? Ada Physics Education, ada The Physics Teacher, gitu ya. Itu menunggu. Bahkan yang unik, guru kita sudah mencontohkan lah Pak, contoh-contoh yang unik, misalnya menggulung sarung saja jadi topik penelitian fisika gitu ya. Misalnya sekarang kita menganalisis, saya sendiri sering menganalisis, kemarin tuh adalah apa? Kebetulan adik saya adalah guru olahraga Pak, dan dia suka tinju. Saya bilang, ya udahlah, tangannya saya tempel smartphone Bapak Ibu. Kemudian dia menonjok bantal lah, gitu. Dan kita saya olah, oh ini adalah gerakan apa, kemudian oh ini impuls. Saya masukkan ke Physics Education, diterima sama mereka. Ya, kemudian saya lagi main dengan anak, kemudian di sana ada pasir nih, anak lagi main pasir misalnya gitu. Saya aktifkan aplikasi Pipox tadi, kemudian saya jatuhkan ke atas pasir smartphone saya. Karena di atas pasir smartphone saya nggak rusak gitu, tetapi saya bisa menganalisis. Oh ini bagian ini gerak jatuh bebas, oh ini adalah impuls, gitu ya. Dan saya jelaskan ke mereka dalam bentuk tulisan, mereka terima Pak. Hal-hal yang sederhana gitu. Jadi Physics Education, bahkan yang metode ini Pak, didaktik metodik mereka sangat menerima juga. Misalnya bagaimana mengajarkan sekarang di siswa yang dalam tanda kutip gitu ya, yang sedang dalam masa pandemi tapi juga akses internet berkurang gitu ya, eksperimennya gimana ngakalin ini misalnya, gimana cara ininya metodenya misal gitu ya, kita pikirkan konseptual kemudian kita eksperimenkan berapa efektivitasnya gitu. Jadi benar-benar PTK Pak, bukan lagi membuat alat tapi PTK benar-benar tindakan kelas tapi dalam bentuk online. Dan mereka sangat terima sekarang. Jadi ini Pak Sarul jagoannya lah bagian itu, udah bisa pasti. Gitu Pak yang bisa saya sampaikan. Pak, mau nanya ini kameranya itu standarnya minimal berapa piksel ya? Oh Nggak iya. ada aturannya Pak, ya, Bu. Jadi selama bisa Karena mereka kejelasan membaca itunya geraknya. Nah, tapi kamera jadi membaca apa kamera smartphone yang kita miliki udah pasti bisa Bu. Ya, selama kita bisa mengatur ya. Jadi gerakan bendanya harus tegak lurus dari yang kita rekam gitu. Kalau bisa kita menggunakan tripod agar si smartphone-nya diam gitu. Itu Pak, Bu bisa Bu. Ya, selama dia bahkan sekarang saya sedang menggunakan smartphone saya untuk mengukur ukuran partikel dalam bidang nano. Ini Pak Sahrul pasti tahu gimana caranya sulitnya mengukur ukuran partikel nano ya Pak. Nah, saya pakai smartphone. Dan ya smartphone yang cocok bukan smartphone yang baru Pak. Justru yang smartphone yang lama kameranya yang nggak ada beautifulnya, nggak ada aplikasi-aplikasi mempercantiknya, itu justru lebih bisa gitu. Kalau yang pakai yang kamera yang bagus justru misalnya jadi blur atau jadi misalnya jadi warnanya jadi yang saya butuhkan dia misalnya acak gitu ya, justru jadi hilang lah derajat keacakannya, jadi blur gitu Pak. Jadi intinya sih menggunakan kamera, semuanya kamera bisa, bahkan yang lama juga bisa. Yang penting kita memvideokan dengan benar. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Bahkan eksperimen bisa bareng anak Bu. Saya sering menggunakan eksperimen bareng. Iya.
Ini bareng anak terus ini Pak. Gitu. Emak-emak, iya. Ya, Kasih, sama Pak. saya juga ini teh kebagian ngasuh, tapi saya harus ini dulu, harus berbagi dulu dengan Bapak Ibu. Iya, Ya, maka gitu Pak Sarul, Bu Nurjana. iya, Mohon izin Pak makasih. Bebe, berarti anaknya juga bisa masuk penulis di Scopus gitu Pak ya? Bisa Pak, bisa. Masuk Bisa, YouTube. benar. Sudah sejak 5 tahun sudah masuk Scopus Pak. Cuma saya belum lakukan itu Pak, saya belum lakukan itu. Alasannya anak saya lagi asik main game, lebih asik main game daripada ikutan eksperimen bapaknya. Gitu Pak. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Oke. Ya, terima kasih Pak. Tadi mohon maaf Bu, saya tidak sempat perhatikan pertanyaannya di chat. Ini ada satu orang yang raise, Ebi Rahmat dari Universitas Tadulako. Silakan apabila ada yang mau. Silakan. Ebi Rahmat, silakan. Halo, Ebi Rahmat ada? Toilet barangkali. Ya, ini belum aktif mikrofonnya. Mahasiswa S1 ini Pak. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi dari dari siapa ini? Dari Susanti. Nah, dari mahasiswa. Ini bertanya. Oh, bukan pertanyaan. Siapa ini? Dari Ibu Mustikawati ULM. Pertanyaannya ini minta nama lengkap jurnal Physics Education-nya, Pak. Oh iya. Saya ini aja ya. Intinya tulis aja Physics Education. Itu nama jurnalnya, Physics Education. Itu nama jurnalnya, atau nama jurnal yang lainnya adalah The Physics Teacher. Kalau Physics Education itu dari Inggris, kalau The Physics Teacher itu dari Asosiasi Guru Fisika di Amerika. Ya. Itu paling banyak mengakomodir, tapi ya harap bersabar karena mereka mementingkan orang Amerika dulu gitu. Ada slot orang Indonesia, baru slot yang kosong baru kita yang diterima. Tapi biasanya sih mereka welcome. Ya. Oke, berikutnya satu lagi Pak dari Pak Alit tadi sudah. Ini bertanya kira-kira harga printing 4D itu Pak yang sudah bagus berapa harganya Pak? 3D printing ya Bapak Ibu, itu saya beli yang murah kebetulan dan lewat online, sekitar di 5 jutaan. Tapi kalau misalnya mau yang lebih bagus, lebih banyak lagi. Banyak penawaran juga ke kami di atas sekitar 10 sampai 20-an. Tapi karena nggak punya dana, saya karena menggunakan dana penelitian dari kampus, bukan dalam artian pengadaan barang dari kampus, tapi dana penelitian gitu kita gunakan untuk beli alat, menyisihkan dari banyak-banyak kegiatan gitu, akhirnya beli sekitar yang 5. Sebenarnya harganya di bawah 3 juta, tapi karena tambahan beli filamen, kemudian juga peralatan yang lainnya di sekitaran 5 jutaan. Dan menariknya ini udah 2 tahun digunakan praktikum, gunakan tugas akhir, masih alhamdulillah berjalan dengan baik. Walaupun ya tidak digunakan setiap hari juga sih. Gitu. Dan saya dapatkan dari marketplace Pak. Jadi tidak beli lewat rekanan, tapi langsung dari marketplace. Itu mungkin kelemahannya. Kalau lewat rekanan mungkin ada beda lagi prosesnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Tadi Saudara Ebi Rahmat. Ini belum bisa mungkin terhubung Pak. Oh iya, oke. Ada waktu sekitar kurang lebih 20 menit sampai jam 11 ya Pak ya? Ya. Pak Sarul. Oh iya, oke. Ya benar. Saya kira tadi Pak Bebe ini punya banyak publikasi nih di Physics Education dan Physics Teacher.
Mungkin bisa di-share barangkali Pak Bebe. Semoga mungkin ada mahasiswa atau peneliti yang bisa men-cite mudah-mudahan artikel-artikel Bapak. Ya, Ya, terima kasih. terima kasih banyak Pak atas ininya. Mungkin sedikit Pak, ini masih ada waktu atau ditutup? Masih ada waktu sekitar 20 menit. Nah, untuk penelitian berkaitan dengan yang telah saya lakukan, umumnya Pak Sahrul saya menggunakan biasanya saya dasarnya adalah saya ngajar apa gitu ya, materi yang saya sampaikan harusnya apa gitu. Nah, saya cari alat yang biasa yang digunakan untuk praktikum itu apa gitu. Misalnya saya menggunakan alat-alat misalnya punten dari budak misalnya gitu ya. Dan saya cari gantinya gitu yang lebih mudah. Intinya itu yang kira-kira bisa tapi juga justru lebih presisi. Itu yang menarik ya Bapak Ibu. Kalau menggunakan smartphone atau kamera itu justru tingkat kepresisiannya meningkat kalau misalnya kita mengambil gambar dengan tepat gitu. Itu tujuannya itu. Kedua, misalnya ada materi lagi yang saya masukkan ke physics teacher Bapak Ibu. Itu kebetulan idenya dulu waktu S1 saya diminta menurunkan rumus. Kemudian dan rumus itu selalu saya ingat ketika saya ngajar karena kebetulan mata kuliahnya juga saya ajar gitu, fisika zat padat saya ajarkan, dan ketika saya cari nggak ada eksperimennya Bapak Ibu, modul eksperimen itu tuh nggak ada di Pudak, nggak ada, padahal saya hafal. Jadi kalau saya menjelaskan saya nggak malu banget gitu ke mahasiswa karena saya udah hafal gitu dari dulu materinya ini gitu, tapi nggak ada modul eksperimennya. Oke, nah saya mulai cari, oh ada nggak nih modul eksperimen untuk ini. Saya cari-cari dan ternyata bisa diganti oleh smartphone. Gitu. Jadi dasarnya dari perkuliahan dulu sudah benar-benar, oh ini hafal tapi eksperimennya nggak ada nih. Gitu. Kita cari nih eksperimen yang udah dilakukan orang lain gitu. Modul eksperimen di Budaknya nggak ada atau di tempat lain, bahkan dari misalnya di didaktik nggak ada gitu. Kita cari, nah ternyata itu asal mulanya Pak Sahrul. Pak Sahrul juga mungkin sama lah gitu. Cara ininya lah. Pak Sahrul juga mengembangkan PTK dan hasilnya juga sekarang udah jadi paten gitu. Saya ingin berguru Pak Sahrul untuk bagian itu. Nanti gantian Pak Bebe. Ya, siap. Nanti saya belajar ke Pak Sahrul. Nanti suatu saat setelah pandemik Pak. Nanti. Ya. Oh saya ya. belum pernah belum pernah ke daerah Pak Sahrul. Ya, insya Allah nanti setelah pandemik nanti saya dengar itu prioritas untuk divaksin adalah peneliti duluan Pak. Peneliti. Oh gitu. Pokoknya Pak, kan karena kita dosen dan peneliti jadi prioritas double ya. Oke. Kedua, ada lagi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan materi ini? Oh iya. Mohon maaf Pak Moderator, saya ini mungkin Pak Bebe silakan kalau mau minum silakan dulu Pak. Oh iya, terima kasih. Pengetahuan silakan karena Bapak. Saya di lab Pak, di lantai 4 ini. Di lantai 4. Dan nggak ada siapa-siapa di sini. Hanya saya aja. Oh iya. Baik. Saya sedang tidak di rumah. Oh, sedang tidak di rumah. Oke, baik. Terima kasih. Saya mewakili panitia Pak Sarif, mohon izin. Ada beberapa peserta bertanya tentang daftar hadir, sudah di-share tadi. Mungkin bisa dilihat diperlihatkan kembali oleh panitia. Di dalamnya tidak hanya daftar hadir, namun juga ada refleksi untuk panitia. Ya, silakan diisi ya, sesuai dengan hati nurani masing-masing. Ya. Jadi mohon diisi, ini refleksi bagi kami dan mudah-mudahan pada perjumpaan berikutnya bisa lebih baik lagi, dan insya Allah sama seperti kemarin materi dari narasumber insya Allah kami akan share kepada Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu ya. Itu dari saya kembalikan pada moderator Pak Sarif. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya, tapi kalau ada yang ingin bertanya Pak Bebe belum sempat dijawab langsung, insya Allah kita teruskan ke Pak Bebe
via apa ya, mungkin via pesan ya, via chat atau via WA atau email kepada beliau. Saya serahkan kembali pada moderator. Silakan Pak Syarif. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin masih satu lagi Pak, jika masih ada waktu. Satu lagi tadi ada beberapa kali saya lihat aktifkan mikrofon dan sudah sempat chat langsung ke saya. Pak Atep Koswara. Oh, ini tetangga saya nih. Iya, sepertinya langsung. Atep itu saya ini lanjut di grupnya. Iya. Iya, Mas Atep, Assalamualaikum, silakan. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih kepada panitia dan narasumber. Saya ini di Madrasah Aliyah, Pak. Nih, kalau melihat semua aplikasi seperti itu, kayaknya untuk siswa kami itu agak gimana gitu ya, agak berat gitu ya, karena kalau mahasiswa saya pikir dengan beban kuliah per satu semester 20 SKS itu masih bisa lah, mungkin otak-atik di rumah banyak ya gitu. Ini sepertinya terputus ya? Iya, sepertinya terputus Pak. Oh iya. Ini saya lihat ada pakai 2 akun Mas Atepnya. Mungkin ini tadi bertanya terkait ini ya, mungkin untuk ke siswa. Dengan hal-hal seperti ini. Tapi kalau siswa Aliyah ini kayaknya dengan 16 pelajar. Iya, suaranya terputus lagi ya? Lagi, Pak. Ya, ini sih Pak, jadi penggunaan mungkin ya jenis-jenis praktikumnya juga kita sesuaikan dengan siswa SMA atau sederajat madrasah gitu. Tapi bisa juga melalui video-video pembelajaran Bapak Ibu menggunakan aplikasinya untuk mengukur misalnya mengukur gerak jatuh bebas atau misalnya gerak parabola gitu. Sehingga nanti ketika kita ajarkan ke siswa bisa menonton secara bertahap berulang-ulang gitu sampai mereka bisa gitu. Itu yang mungkin saya bisa berikan insight lah atau saran. Tapi ya kembali lagi bahwa ya lebih enak memang langsung secara offline, tapi dengan keterbatasan saat ini ya bisa juga menggunakan bahan-bahan yang seperti bahan ajar yang digital ini. Bahkan bisa digunakan nanti setelah misalnya kita offline lagi, kita menggunakan bahan ajar digital sehingga lebih efisien gitu. Walaupun ya sekarang dengan 16 mata pelajaran ya saya juga peduli sih sebenarnya masih kepikiran gimana caranya. Saya nggak punya solusi untuk mengatasi bagian itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang sepotong tadi. Gitu. Ya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Mungkin karena kita dibatasi waktu, karena sesi tanya jawabnya saya tutup. Ya, jadi tadi pemaparan materinya sangat luar biasa Pak. Jadi sebenarnya di sini juga kami ada beberapa masalah ketika menerapkan praktikum pada masa pandemi ini Pak, khususnya untuk praktikum fisika dasar. Nah, tadi alhamdulillah dengan materi yang disampaikan sudah ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk praktikum dari rumah. Terima kasih, materinya luar biasa. Nanti materinya saya titip ke panitia. Oh iya, oke, siap. Mungkin langsung saya simpulkan untuk materi hari ini. Jadi ada beberapa alternatif untuk melakukan kegiatan praktikum. Bisa kita gunakan beberapa software yang open source, bisa langsung di-download tanpa menggunakan lisensi tertentu, tanpa membeli lisensi tertentu. Ya, salah satunya tadi ada OBS, ada apa ya? Ada tracker, ada apa tadi Pitbox, ada dari MIT ya.
luar biasa banyak Pak. Nanti materinya akan dibagikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa digunakan dan diaplikasikan dalam pembelajaran, sehingga kendala-kendala kita untuk melaksanakan praktikum maupun pembelajaran di masa pandemi ini bisa terselesaikan dengan bantuan beberapa aplikasi ini. Ya, mungkin langsung saya tutup saja sesi ini. Saya kembali kepada panitia untuk lanjut ke sesi berikutnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia, Pak. Halo, Pak Sahrul. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini, ya, khususnya pada Bapak narasumber, Bapak Dr. BB Wahid Nuryadin. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun secara virtual. Jadi mungkin Pak BB ini namanya silaturahim. Jadi bersilaturahim melalui secara elektronik, dan alhamdulillah ya dari kegiatan ini cukup banyak informasi yang kami dapatkan dari Bapak selaku narasumber. Ya, mudah-mudahan apa yang kami terima ini bisa ditindaklanjuti, dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan pembelajaran. Pada Pak BB, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Pak BB dapat terus berkarya dan insya Allah mudah-mudahan ke depan ya segera bisa menjadi guru besar Pak BB. Kami berdoa untuk kesuksesan Pak BB. Insya Allah seperti yang kita sampaikan tadi, ya walaupun dalam konteks bercanda, ya mudah-mudahan kita bisa wujudkan mungkin kerjasama, penelitian, dan lainnya. Yang saya sempat obrolkan kemarin dengan Ibu Ade Yeti, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dengan kerjasama pada program MBKM khususnya. Dan tidak hanya dengan prodi pendidikan fisika di UIN Sunan Gunung Jati, tapi saya kira peserta pekan ilmiah ini pun jika ada yang berminat atau bersedia, saya berangan-angan nanti di akhir pekan ilmiah ini, jika kita bersepakat ya beberapa program studi yang mengikuti ini, kita bisa melakukan penandatanganan MOU bersama untuk kerjasama MBKM, karena saya kira ini adalah program pemerintah dan saya kira sangat baik sehingga memungkinkan tukar ilmu pengetahuan itu semakin cepat, dan mudah-mudahan dengan demikian ilmu pengetahuan bisa dapat lebih berkembang. Pada kesempatan ini saya mewakili program studi pendidikan fisika menyerahkan sertifikat sebagai bukti kinerja, sebagai ucapan terima kasih kami kepada Pak Dr. BB Wahid Nuryadin. Terima kasih sekali lagi Pak BB. Kami serahkan sertifikat ini sebagai bentuk apresiasi kami atas partisipasi Bapak dalam kegiatan ini. Terima kasih Pak BB. Suaranya beliau termute. Ya, terima kasih Pak Sahrul atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Semoga jadi amal ibadah buat saya dan Bapak Ibu semua. Saya tunggu hasil-hasil dari kegiatan Bapak Ibu yang menggunakan ilmu yang telah saya ajarkan, dan semoga juga itu jadi ladang ibadah buat kami yang sedang juga belajar untuk menggunakan media ini untuk kegiatan pembelajaran ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.